Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya. Kita akan bahas tentang cara belajar dulu sebelum kita masuk lebih dalam tentang bab-bab selanjutnya di semester 2. Untuk matematika kelas 9 kita harus bisa design thinking ini. Design thinking itu mengatur atau membangun cara kita berpikir. Nah, di sini ada di cara belajar Alfawa sebenarnya di poin kedua. Ya, biasanya kita bahas di PLS, mungkin ini untuk mengingat atau reminder ke kelas 9 ya. Ini adalah cara belajar yang kedua. Nah, ini yang harus kamu terapkan dan kita pelajari dan kita terapkan di pembelajaran matematika di awal tahun ini atau awal semester ini. Yang pertama, cara belajar Alfawas ada banyak ya, ada 3 kalau intinya adalah membaca cepat, mind map, dan strategi memori atau super memori. Nah, setelah memperoleh informasi ya, coba kita latih, kita pikirin ya, kita latih diri kita untuk memanage waktu, kita latih emosi kita dan komitmen kita pada tujuan. Nah, itu adalah orang yang bisa memimpin dirinya. Next, ini adalah tokoh Adam Ko ya, yang sering diulang-ulang mungkin sama Pak Mualib. I believe that when people say something is impossible, it's only impossible because a strategy has not been found. Di sini tertutup ya. Jadi saya percaya kalau orang ngomong nggak mungkin karena itu nggak mungkin karena memang caranya aja belum ditemukan. Kalau caranya udah ditemukan semua jadi mungkin. Jadi kita semangat dalam mencari caranya. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya otak yang belum terlatih. Nah, ini harus dilatih terus, harus tahu cara belajar dan harus tahu nanti bagaimana menggunakan strategi belajar Alfawas. Nah, ada dua nih untuk orang yang mau berprestasi. Tadi tahu cara belajar, lalu kita mau melatih otak kita dalam berpikir, dalam berpendapat, dalam mencari solusi, mencari strategi dan lainnya. Ya. Nah, untuk masuk, misal kita belajar matematika, untuk biar masuk ke ingatan, itu harus yang pertama kita baca atau kita lihat, kita rasain dan kita dengar. Nah, dalam kondisi virtual seperti ini, kita lihat dan mendengarnya oke, tapi merasakannya memang feel-nya belum dapat. Tapi gimana caranya kita mengefektifkan ini? Ya, kalau memang harus bertanya-tanya. Nah, merasakan di sini dalam kondisi virtual paling bagus adalah dengan cara kamu latihan, dengan cara kamu bertanya, dengan cara kamu mungkin japri guru-gurunya masing-masing. Kenapa? Dengan kamu mengerjakan latihan, kamu merasakan kesulitan-kesulitan saat mengerjakan soal. Saat kamu bertanya, kamu terlibat langsung dalam pembicaraan. Saat kamu menghubungi guru kamu akan ada perasaan-perasaan atau ada emosi-emosi untuk bertanya ataupun berpendapat. Nah, itu akan menguatkan kamu sebenarnya. Semuanya akan menguatkan kamu daripada melihat dan mendengar saja. Dan di situ akan akhir kata kunci yang bisa kamu ambil. Nah, kata kunci ini bisa dicatat. Biasanya kita ada waktu mencatat ya, baru masuk ke ingatan kita. Nah, bagaimana cara kita mencatat dengan baik? Nih, pentingnya mencatat ilmu. Ilmu adalah buruan yang dan tulisan adalah ikatannya. Nah, ikatan suatu buruan menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ya itu yang Rasul kita yang memerintahkan kita, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Hadisnya sahih. Lanjut, nah ini ada dua catatan. Yang pertama catatan yang linear, satu lagi dengan cara mind map. Nah ini kan beda ya, mungkin ada beberapa pelajaran yang sudah mulai, tapi kita coba mulai di semester 2 ini. Nah ini agak berbeda ya, agak berbeda dan kamu pasti merasakannya. Nanti kita coba dengan mind map. Kenapa harus mind map? Nah ini kekuatan otak kita. Kalau otak kiri itu angka tulisan yang lurus-lurus itu otak kiri semua, menganalisis. Nah sekarang kita belajar matematika gunain otak kanan juga. Gimana kita kreatif, gimana kita tahu konsep, gimana kita main gambar, mengimajinasi dan lain-lain. Ya, ini bisa diambil ya. Nanti saat menggambar mind mapnya, arahnya udah jelas ya tugas hari ini. Mana yang lebih memaksimalkan kerja otak kita, catatan linear atau mind map? Sudah jelas, mind map.
Nah, kalau linear kan menulis kiri di kanan. Nah, kalau mind map kan pokok di tengah. Ini perbedaan-perbedaan ini, monoton, penuh warna. Bisa di pause dulu, dicatat lagi. Silakan. Kalau tidak ya sambil kita kerjakan nanti. Penuh warna ya, nanti harus penuh warna. Ada hubungan antara kata kuncinya dan mendalam, ada cabang-cabangnya. Nah, di sini bagaimana catatan kita? Udah buat belum yang pertama? Kalau udah buat, bisa nggak kita ingat dari catatan? Kalau sudah bisa ingat, bagaimana otak kanan kita? Apakah udah bekerja, catatan itu bekerja dalam otak kanan? Taunya dari mana? Dari prinsip kerja otak kanan yang tadi sebelumnya. Ya. Nah, kalau mau mengoptimalkan kemampuan otak kiri dan otak kanan, paling bagus adalah dengan mind map. Ya, karena prinsip kerjanya otak kanan. Design thinking with mind mapping. Nah, ini bagus sekali ya. Yang pertama unik, pasti semua orang harusnya berbeda, harusnya ya. Detail, ringkas, mudah untuk diingat dan kreatif. Nah, ini harus diambil semua. Nah, langkah-langkahnya biasa siapkan alat tulis, kalau bisa ada warnanya, minimal 3 warna, kertas HVS atau buku terserah. Yang penting yang muat ya. Gambar topik mind map di tengah ya. Tambahkan subjudul dulu. Nah, nanti Mister ajarin atau Mister simulasikan sedikit. Kata kunci harus di atas garis boleh, atau di dalam kotak juga sebenarnya nggak masalah. Ya, karena kalau di aplikasi dalam kotak. Terus kan kata kunci dalam satu warna, warna berubah setiap subjudul. Nah, ini kreativitas masing-masing ya. Nah, ini adalah sebuah alat pembelajaran. Nah, kita belajar matematika otak kiri, catatannya otak kanan. Nah, itu akan lebih ingat nanti. Nah, bahkan ke tingkat seorang jenius dari pakar mind map. Ini contoh-contohnya sudah tahu ya. Nah, ini adalah 3 cara belajar Alfawas. Dari membaca cepat, mind mapping, nanti session selanjutnya adalah super memory. Cuma super memory mungkin nanti dibahas di pembelajaran bahasa. Nah, materinya cukup sekian. Nah, sekarang saya coba simulasikan. Bagaimana simulasikan? Ini di tengah saya coba bab kita adalah transformasi geometri matematika kelas 9 ya. Ini saya coba via online, aplikasinya Mindmap tulisannya. Nah, dari sini transformasi geometri sebenarnya sudah ada di buku kamu, di buku ini ya, ada di halaman mana ya, tadi Mister udah lihat ya, sekitar di halaman 108, tapi ini sangat inti-intinya saja ya. Transformasi geometri di situ ada 4, ini bisa ditambah. Ada translasi, ada refleksi, dan ada rotasi, dilatasi. Rotasi, dilatasi. Nah, nanti di sini juga sudah diarahkan contoh-contohnya. Nah, paling bagus adalah mulai dari definisi. Translasi artinya apa? Definisi. Ya. Lalu translasi mau contohnya apa? Di situ kan langsung contoh ya, atau bentuk. Contoh atau bentuk. Nah, di situ contoh atau bentuknya apa? Contoh atau bentuknya ada lagi anaknya kan? Nah, contoh atau bentuknya di situ ada translasi titik. Lalu contoh atau bentuknya ada lagi translasi bidang data. Nah, ini definisinya nanti apa? Contoh dan bentuk. Latihannya lewat apa? Bentuk latihan. Nah, ini kreatif kamu ya. Lalu sebelum transformasi geometri sebenarnya harus tahu yang namanya, bisa kita tambahkan satu lagi, yaitu koordinat kartesius. Nah, ini bisa kamu kembangkan lagi nih dari sini. Ini kan baru awalan saja ya. Nanti kamu kembangkan, bisa lewat bisa lewat aplikasi seperti Mister, bisa dari buku, sub-sub judulnya diambil, dipindahkan ke buku tulis, difoto, langsung kirim ke Google Classroom ya. Dan ini dipelajari dengan baik, nanti ini akan menjadi dasar dan kita akan diskusi hasil-hasil apa yang kalian kerjakan ya. Waktunya adalah sampai pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya jelas. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha